Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Yulfrida dengan NIM G00240076. Di sini saya akan mempresentasikan laporan anatomi blok 2.3 neuroendokrin dan indera khusus. Oke, yang pertama akan saya mulai dengan pembacaan skenario. Seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Nah, kemudian menurut catatan riwayat kesehatan, tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Nah, pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparasis pada sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Kemudian refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk di bagian wajah kanan. Nah, kemudian saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri, pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, afasia non-fluent, tetapi pasien memahami instruksi sederhana. Oke, selanjutnya riwayat riwayat medis pasien menunjukkan bahwa pasien adalah perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infak iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Nah, kemudian untuk pertanyaannya, jelaskan struktur pembentuk sirkulus bilisi, mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya adalah menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan di salah satu arteri besar. Oke, jadi yang pertama adalah sirkulus Wilisi. Jadi sirkulus Wilisi ini adalah peredaran darah yang ada di dalam otak kita. Nah, kemudian untuk sirkulus di bagian anterior itu tersusun atas arteri karotis interna, arteri cerebri anterior, dan juga arteri communicans anterior. Nah, ini adalah arteri karotis interna. Kemudian yang ini adalah arteri cerebri anterior. Dan yang ini adalah arteri communicans anterior. Kemudian di bagian posterior itu ada arteri vertebralis, arteri basilaris, arteri cerebri posterior ini. Kemudian ada arteri communicans posterior. Oke. Nah, selanjutnya yang pertama untuk area arteri communicans anterior. Jadi fungsi normalnya itu adalah menghubungkan kedua arteri cerebri anterior. Nah, ketika terjadi sumbatan, jadi arteri communicans anterior ini adalah anastomosis yang paling vital di bagian anterior. Ketika terjadi sumbatan pada salah satu arteri carotis interna atau arteri cerebri anterior di satu sisi, contohnya sisi kiri begitu. Nah, arteri communicans anterior ini akan memungkinkan darah dari arteri carotis interna dan arteri cerebri anterior yang dia itu sehat, tidak ada sumbatannya di sisi berlawanan. Jadi tadi yang tersumbat itu kan bagian kirinya. Nah, oleh arteri communicans anterior ini akan dimungkinkan arteri cerebri anterior yang berada di sisi kanan untuk mengalirkan darah ke area yang kekurangan darah, sehingga tubuh itu tidak langsung mengalami infak di bagian otak. Nah, kemudian yang kedua ada arteri communicans posterior. Nah, fungsi normalnya ini adalah menghubungkan arteri karotis interna dengan arteri cerebri posterior di setiap sisinya. Nah, ketika terjadi sumbatan, PCOA ini berfungsi sebagai jembatan antara sirkulasi anterior, jadi dari arteri cerebri interna, dan sirkulasi posterior dari sistem vertebrobasilaris melalui ACP. Nah, ketika terjadi sumbatan di sistem karotis, baik itu di arteri cerebri interna ataupun di cabang-cabangnya, komunikans posterior ini dapat mengalirkan darah dari sistem vertebrobasilaris melalui ACP ke area yang disuplai oleh ACI yang tersumbat sehingga eh, area yang disuplai oleh ACI yang tersumbat ini tidak akan mengalami kekurangan darah dan tidak terjadi infak. Nah, sebaliknya jika ada sumbatan di sistem vertebrobasilar, yaitu di arteri basilaris atau di ACP-nya,
PCOA ini dapat mengalirkan darah dari sistem karotis melalui arteri cerebri interior untuk membantu perfusi area yang kekurangan seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada arteri cerebri anterior atau ACA. Nah, fungsi normalnya ini adalah untuk memasok darah ke bagian medial, lobus frontal, dan parietal. Nah, ketika tersumbat kedua ACA, arteri cerebri anterior ini akan terhubung oleh arteri komunikans anterior. Jadi, jika salah satu arteri cerebri interna ini tersumbat, darah dari ACI yang sehat itu bisa mengalir melalui arteri komunikans anterior ke arteri cerebri anterior yang kekurangan darah. Nah, kemudian membantu perfusi area yang disuplai oleh arteri cerebri media atau ACM di sisi yang sama melalui cabang-cabang proksimalnya. Nah, kemudian yang keempat itu ada arteri cerebri media atau ACM. Jadi fungsi normalnya itu adalah memasok sebagian besar permukaan lateral hemisfer cerebri, termasuk area motorik dan sensorik utama. Nah, ketika terjadi sumbatan, meskipun arteri cerebri media ini itu tidak memiliki anastomosis langsung yang kuat seperti arteri komunikans anterior ataupun arteri komunikans posterior, perfusi ke area suplai ACM ini dapat dibantu oleh aliran kolateral retrograde dari ACOA, arteri komunikans anterior, melalui arteri cerebri anterior dan cabang proksimalnya jika terjadi sumbatan di arteri cerebri inferior proksimal ACM. Nah, cabang-cabang leptomeningal yang memungkinkan memiliki anastomosis kecil dengan ACA atau ACP di permukaan otak, meskipun ini kurang signifikan. Jadi, dia memiliki dua dua kemungkinan saat terjadi sumbatan untuk mengatasi daerah yang sebelumnya kekurangan suplai darah. Oke, selanjutnya ada arteri cerebri posterior atau ACP. Nah, fungsi normalnya itu adalah memasok lobus occipitalis dan temporal medial. Nah, peran saat sumbatan itu terhubung dengan sistem karotis melalui arteri komunikans posterior. Jika terjadi sumbatan pada sistem vertebrobasilaris, misalnya arteri basilaris, PCOA ini dapat mengalirkan darah dari ACE untuk menjaga perfusi area yang disuplai oleh ACP. Nah, kemudian untuk eh, yang selanjutnya ada arteri basilaris atau AB dan arteri vertebralis atau AF. Jadi fungsi normalnya sistem vertebrobasilar AV yang bergabung membentuk AB itu memasok batang otak cerebellum dan berakhir sebagai ACP. Kayak gitu. Nah, peran saat sumbatan ini adalah sumber darah utama untuk sirkulasi posterior. Jika ada sumbatan di sistem karotis atau di ACI, sistem vertebrobasilaris ini dapat membantu mengkompensasi melalui PCOA. Dia akan menyediakan aliran darah ke sirkulasi anterior. Oke, selanjutnya adalah perbedaan truncus corticospinalis dan tractus spinothalamicus. Oke, jadi tractus corticospinalis juga dikenal sebagai tractus pyramidalis adalah jalur saraf utama dalam sistem saraf pusat yang bertanggung jawab untuk mengatur gerakan motorik volunter atau gerakan yang sadar. Jadi terutama gerakan yang halus dan terampil pada anggota gerak distal. Jadi baik kayak di tangan, di jari maupun di kaki gitu. Nah, kemudian untuk traktus spinothalamicus ini adalah jalur saraf ascending atau yang naik utama dalam sistem saraf pusat yang bertanggung jawab untuk menyampaikan sensasi sensorik dari tubuh ke otak, terutama ada nyeri, suhu, sentuhan kasar, yang non-diskriminatif dan juga tekanan. Nah, selanjutnya ini adalah tabel perbedaan dari Tractus spinothalamicus dan juga corticospinalis. Jadi yang pertama dari fungsi utamanya untuk Tractus corticospinalis dia itu sebagai kontrol motorik volunter atau gerakan yang sadar. Sedangkan Tractus spinothalamicus itu dia untuk sensasi nyeri ataupun suhu kayak gitu. Nah, kemudian titik awalnya untuk Tractus corticospinalis itu dimulai dari korteks motorik area 4, 6 di Broadman. Sedangkan traktus spinothalamicus itu dimulai dari ganglion akar dorsal DRG di medula spinalis. Kemudian untuk titik-titik
akhirnya dia di kumpulan neuron motorik di cornu anterior medulla spinalis. Sedangkan traktus spinothalamikus itu titik akhirnya ada di talamus, VPL atau VPM, kemudian ke korteks somatosensorik. Itu ada di area 1, 2, 3 gitu. Nah, kemudian untuk dekosesionya atau lokasi penyilangannya itu dia untuk traktus corticospinalis itu di medulla oblongata, piramida, kemudian disebut decussatio pyramidalis, sedangkan traktus spinothalamicus itu di medulla spinalis atau komisura anterior pada tingkat masuknya serabut saraf. Nah, kemudian letak relatif di medulla spinalis. Kalau traktus corticospinalis itu dia ada di kolumna putih lateral atau lateral funiculus. Sedangkan traktus spinothalamicus dia di kolumna putih lateral dan anterior atau anterolateral funiculus. Oke, selanjutnya Truncus cerebri atau eh, biasa kita kenal sebagai batang otak adalah bagian otak yang menghubungkan cerebrum, otak besar dan juga cerebellum, otak kecil dengan medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, batang otak ini merupakan pusat kontrol vital untuk banyak fungsi dasar tubuh dan juga menjadi asal-usul sebagian besar saraf kranial. Oke, bisa dilihat di gambar. Nah, cerebrum ini dia merupakan bagian yang besar, oleh karena itu kita kenal sebagai otak besar. Nah, yang cerebellum bentuknya mirip dengan cerebrum, tapi dia lebih kecil, dikenal sebagai otak kecil. Nah, kemudian di bagian ini ada mesencephalon, kemudian di bawahnya ada pons, dan di sini ada medulla oblongata. Nah, truncus cerebri itu yang mana? Yang di sini. Nah, truncus cerebri ini yang adalah yang akan menghubungkan ketiga ini, seperti itu. Nah, oke, yang pertama ada mesencephalon. Jadi di mesencephalon itu ada eh, pedunculus cerebri itu dibagi menjadi crus cerebri, tegmentum mesencephaly, tectum mesencephaly, kemudian ada aqueductus mesencephalicus, kemudian ada substantia nigra ini yang berwarna hitam karena dia nigra, dia memiliki pigmen melatonin sehingga dia berwarna hitam. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada fossa interpeduncularis. Oke. Nah, yang selanjutnya ada pons. Ini pons. Nah, eh struktur penting yang ada di pons itu ada nukleus pentine atau pontin nuklei kayak gitu. Dan juga pneumotaksik dan apneustic center. Nah, nukleus pontin atau pentinuklei itu adalah kumpulan neuron yang menerima input dari korteks cerebri dan memproyeksikan serabutnya ke cerebellum. Nah, sedangkan pneumotoxic dan apneustic center itu adalah kelompok neuron yang terletak di pons yang secara bersama-sama membantu mengatur pola pernafasan. Nah, untuk pneumotoxic center atau pusat pneumotaksik itu dia akan membatasi inspirasi. Jadi saat kita menarik nafas itu akan dibatasi oleh pneumatic center dan membantu mengontrol laju pernafasan. Nah, kemudian ada apneustic center atau pusat apneustik, dia mendorong inspirasi yang dalam dan panjang. Jadi keduanya itu akan bekerja sama dengan pusat pernafasan di medulla oblongata gitu. Oke, selanjutnya ini adalah medulla spinalis. Mohon maaf salah. Ini adalah medulla oblongata ya. Jadi medulla oblongata ini dilihat dari depan atau dari ventral itu ada struktur penting. Yang pertama ada piramis. Jadi piramis ini apa? Piramis ini adalah penonjolan karena pendesakan dari traktus piramis atau corticospinalis seperti itu. Nah, kemudian ada oliva. Oliva ini adalah penonjolan karena pendesakan dari nukleus olivarius yang inferior. Ini yang oliva. Oke, jadi oliva itu lebih atas daripada piramis gitu. Nah, kemudian ada sulcus ventrolateral atau anterolateral yang dia ini nanti akan dilewati oleh nukleus nervivagus. Nah, kemudian ada decussatio. Decussatio ini apa? Decussatio itu adalah penyilangan yang nanti dia akan memisahkan traktus piramidum. Nah, ini dilihat dari dorsalis seperti itu. Nah, dari dorsal itu ada pusat vasomotor kardiorespi, trigonum nervus vagi. Ini trigonum nervus vagi ini.
dan juga trigonum nervus hypoglossy. Kemudian ada fasciculus cuneatus yang mengatur somatomotorik ekstremitas atas ini, fasciculus cuneatus dan juga fasciculus gracilis. Nah, fasciculus gracilis ini akan mengatur somatomotorik ekstremitas bawah kayak gitu. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang nervus oculomotor atau nervus kranial yang ketiga. Jadi nukleus jadi nervus oculomotoris ini dia berasal dari nucleus oculomotorius, yaitu motorik somatik. Dia terletak di mesencephalon atau otak tengah di tingkat colliculus superior. Nah, nukleus ini menerima input dari traktus corticobulbaris. Nah, kemudian untuk fungsinya dia untuk motorik somatik. Dia menginervasi sebagian besar otot ekstraokuler atau otot yang ada di mata seperti itu. Ada musculus rectus superius yang berfungsi untuk mengangkat mata, musculus rectus inferior yang berfungsi untuk menurunkan mata, musculus rectus medialis menggerakkan mata ke medial atau dalam, kemudian ada musculus obliquus inferior mengangkat dan memutar mata keluar, kemudian ada yang terakhir adalah musculus levator palpebrae superioris. Dia gunanya untuk mengangkat kelopak mata atas. Oke, selanjutnya. Nah, yang apa yang akan terjadi ketika terjadi lesi? Jadi yang pertama itu ada lesi upper motor neuron. Lesi upper motor neuron ini tuh jarang terjadi di nervus oculomotorius. Jadi aku nggak akan bahas itu. Oke, jadi yang akan kita bahas adalah lesi motor neuron yang lower atau yang bawah gitu. Jadi apa sih yang akan disebabkan oleh lesi ini? Jadi yang pertama ada ptosis atau kelopak mata atas itu akan jatuh atau terkulai karena paralisis musculus levator palpebrae superioris. Nah, ini musculus levator palpebrae superioris. Nah, kemudian yang kedua ada midriasis. Midriasis ini apa? Jadi midriasis ini adalah kondisi ketika pupil itu melebar dan tidak bereaksi terhadap cahaya karena ada paralisis muskulus sphincter pupillae. Kayak gitu. Nah, kemudian ada strabismus divergen atau down and out. Jadi bola mata itu akan berdeviasi ke lateral karena kerja musculus rectus lateralis yang tidak terlawan diinervasi oleh nervus 6 atau abdusen dan sedikit ke bawah karena kerja musculus obliquus superior yang tidak terlawan. Nah, dia akan diinervasi oleh nervus 4 atau eh, nervus 4 cranialis gitu. Nah, selanjutnya ada diplopia. Jadi diplopia ini adalah penglihatan ganda terutama saat melihat ke arah otot yang lumpuh. Nah, kemudian yang terakhir ada gangguan akomodasi. Jadi kesulitan memfokuskan pandangan pada objek yang ada di dekat kita seperti itu. Oke, jadi yang tadi itu nervus 4 adalah nervus trochlearis. Oke, ya di sini kita akan bahas nervus 4 atau trochlearis. Nah, dia itu asal-usulnya berasal dari nukleus trochlearis atau motorik somatik. Dia itu terletak di mesencephalon di otak tengah di tingkat colliculus inferior. Jadi ini itu adalah satu-satunya saraf kranial yang aksonnya menyilang di batang otak sebelum keluar dari posterior batang otak. Nah, nervus trochlearis ini dia berfungsi untuk menginervasi satu otot ekstraokuler, yaitu musculus obliquus superior. Nah, fungsi dari otot ini apa? Untuk menggerakkan bola mata ke bawah dan medial atau intorsi serta sedikit abduksi kayak gitu. Nah, ketika terjadi lesi, itu apa sih yang akan terjadi? Jadi ketika terjadi lesi upper motor neuron, itu dia tidak menyebabkan defisit klinis yang signifikan pada nervus 4 karena inervasi bilateral ke nukleus kayak gitu. Nah, ketika terjadi lesi lower motor neuron, dia akan mengalami diplopia vertikal. Jadi ini adalah penglihatan ganda, terutama saat melihat ke bawah atau saat kita membaca kayak gitu. Nah, kemudian ada juga kesulitan menuruni tangga. Jadi pasien dengan lesi lower motor neuron nervus trochlearis itu biasanya sering mengalami kesulitan menuruni tangga karena mata itu tidak dapat bergerak secara adekuat ke bawah. Jadi kan menuruni tangga itu kan arahnya ke bawah. Nah, mata ini tidak akan adekuat untuk melihat ke bawah gitu.
Nah, kemudian yang terakhir dia akan mengalami kemiringan kepala kompensasi atau health tilt. Jadi pasien itu sering memiringkan kepala ke sisi yang berlawanan dari lesi. Jadi misal lesinya ke kanan, dia akan sering miring ke kiri kayak gitu. Untuk mengkompensasi rotasi mata yang abnormal kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada nervus abducens atau nervus 6. Nah, eh, asal-usulnya itu dia dari nucleus abducens, dia terletak di pons atau di jembatannya di bagian bawah kayak gitu. Fungsinya untuk menginervasi satu otot ekstraokuler yaitu musculus rectus lateralis, yaitu rectus yang di pinggir kayak gitu. Kemudian dia fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke lateral atau abduksi kayak gitu. Nah, ketika terjadi lesi, nervus abducens ini kalau lesi upper motor neuron sama kayak dua yang lain dia jarang terjadi. Jadi dia juga jarang menyebabkan defisit yang jelas pada nervus 6 karena inervasi kortikal bilateral ke nukleus abducens. Nah, sebaliknya ketika dia lesi lower motor neuron, ini akibatnya ada banyak. Yang pertama ada strabismus konvergen atau esotropia. Jadi itu bola mata berdeviasi ke medial atau ke arah hidung gitu ya, karena kerja musculus rectus medialis yang tidak terlawan. Nah, ini diinervasi oleh nervus 3 atau oculomotorius. Nah, kemudian ketidakmampuan mengabduksi mata. Jadi pasien itu tidak dapat menggerakkan bola mata ke lateral melewati garis tengah kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada diplopia horizontal, yaitu penglihatan ganda yang paling parah saat mencoba melihat ke arah sisi yang lumpuh kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas area Brodmann di otak. Yang pertama ada area Brodmann 4. Jadi ini itu dia area Brodmann 4 itu yang mana? Yang ini ya. Nih, area Brodmann 4. Nah, dia terletak di gyrus presentralis di lobus frontal otak. Jadi ini itu merupakan area yang paling posterior dari lobus frontalis. Dia adalah korteks motorik primer. Jadi untuk pergerakan primer itu diinervasi oleh atau apa ya dikuasai oleh area Brodmann 4 ini itu. Nah, fungsinya itu merupakan pusat utama untuk inisiasi dan kontrol gerakan motorik volunter. Jadi untuk gerak-gerakan yang sadar gitu, yang volunter, bukan yang involunter. Nah, neuron di area 4 ini akan mengirimkan perintah motorik langsung ke medula spinalis melalui traktus corticospinalis. Ini sangat penting untuk gerakan yang halus, presisi, dan terampil, terutama pada tangan dan jari gitu. Oke, selanjutnya area Brodmann 1, 2, 3 gitu ya. Jadi dia terletak di gyrus postcentralis. Jadi kalau yang area Brodmann 4 tadi itu kan di presentralis, kalau 1, 2, 3 ini somatosensorik dia terletak di gyrus postcentralis di lobus parietal otak. Jadi ini adalah area yang paling anterior dari lobus parietal, tepat di belakang gyrus presentalis. Jadi tepat di belakang area 4 gitu. Area 3 biasanya terletak di bagian anterior, kemudian diikuti oleh area 1 dan area 2 di bagian posteriornya. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi area Brodmann 1, 2, dan 3 ini merupakan area utama untuk penerimaan dan interpretasi sensasi somatik dari seluruh tubuh. Ini mencakup sensasi sentuhan, halus dan kasar, tekanan, nyeri, suhu, dan propriosepsi, kesadaran posisi dan gerakan tubuh. Nah, area-area ini membentuk peta sensorik tubuh yang dikenal sebagai homunculus sensorik, kayak gitu. Oke, next. Jadi area Brodmann 1, 2, 3 itu yang mana? Yang ini ya. 1, 2, 3. Jadi dari anterior itu ada 3, diikuti area 2 dan area 1. Dia tepat di belakang area 4. Nah, ini ke sini. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas Broadband area 45 atau area Broca gitu ya. Jadi dia lokasinya itu terletak di bagian inferior atau di bawahnya dari lobus frontalis gitu. Khususnya di gyrus frontalis inferior. Nah, pada sebagian besar individu, sekitar 90% area ini terletak di hemisfer cerebri kiri. Jadi hemisfer yang dominan untuk bahasa gitu. Area 44 ini disebut pars opercularis dan area 45 disebut pars
pars triangularis gitu. Jadi fungsinya merupakan pusat utama untuk produksi bicara. Jadi untuk kita bisa ngomong seperti itu. Jadi untuk ekspresi bahasa kita seperti itu. Nah, area Broca ini terlibat dalam perencanaan materi bicara, koordinasi otot-otot yang terlibat dalam bicara. Apa aja sih? Itu ada lidah, bibir, faring, laring, dan pembentukan kalimat yang gramatikal kayak gitu. Nah, ketika area ini rusak, dia itu dapat menyebabkan afasia Broca. Jadi afasia Broca itu adalah kondisi di mana pemahaman bahasa itu relatif utuh, tetapi produksi bicara sangat terganggu. Jadi bicaranya itu non-fluence. Oke, kita bahas selanjutnya. Jadi Broadband area 45 dan 44 itu ada di sini. Ini 45, 44. Oke. Nah, selanjutnya ada area Wernicke, gitu ya. Jadi terletak di bagian posterior dari lobus temporal. Mirip dengan area Broca, area ini biasanya terletak di hemisfer cerebri, hemisfer dominan untuk bahasa. Nah, dia fungsinya merupakan pusat utama untuk pemahaman bahasa, komprehensi bahasa, jadi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, area Wernicke itu terlibat dalam pemrosesan semantik arti kata dan juga sintaksis struktur kalimat. Jadi kerusakan pada area ini dapat menyebabkan afasia Wernicke, di mana produksi bicara fluence itu di mana produksi bicaranya itu fluence, jadi produksi bicaranya itu normal gitu ya, tetapi tidak masuk akal, jadi kata-katanya salah kayak gitu. Dan pemahaman bahasanya itu agak terganggu. Ini di Broadman 22 kayak gitu. Nah, Broadman 22 itu yang mana? Itu ada di 22. Nah, di sini. Ini adalah Broadman 22. Oke, kita next. Oke, jadi kita akan menjawab pertanyaannya. Jadi, mengapa oklusi itu lebih pada wajah dibandingkan pada tungkai gitu ya? Jadi, oklusi pada arteri cerebri media atau ACM itu paling sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan, enggak pada tungkai gitu ya. Nah, hal ini itu disebabkan dua alasan utama yang saling berkaitan. Jadi, yang pertama itu ada distribusi vaskular ACM. Jadi, kalau kita tilik kembali ACM itu arteri cerebri media, dia memasok sebagian besar permukaan lateral hemisfer otak, termasuk area utama korteks motorik primer atau area utama pergerakan motorik kita seperti itu. Nah, sebaliknya arteri cerebri anterior atau ACA itu dia memasok bagian medial korteks motorik. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada homunculus motorik. Jadi, korteks motorik ini memiliki peta tubuh bernama homunculus motorik. Nah, bagian tubuh seperti wajah, lengan, itu dia diwakili di area lateral korteks motorik. Sementara itu, tungkai itu diwakili di area medialnya, kayak gitu. Jadi, kenapa ketika terjadi oklusi pada arteri cerebri media, yang paling terkena dampaknya adalah kelumpuhan pada wajah dan lengan, bukan di tungkai. Karena tungkai itu diwakili di area medial korteks motorik, bukan di lateral korteks motorik kayak gitu. Nah, karena ACM itu memasuk area lateral korteks motorik, tempat wajah dan lengan kita, jadi kalau sumbatannya itu terjadi di ACM, terjadi oklusi, itu tentu yang akan terganggu tuh fungsi motorik wajah dan lengan, bukan tungkai kayak gitu. Nah, sebaliknya suplai darah untuk area tungkai itu kan sebagian besar berasal dari ACA atau arteri cerebri anterior, sehingga dia tidak terpengaruh oleh oklusi ACM kayak gitu. Oke, ini yang selanjutnya. Jadi ini jelaskan mekanisme ketika terjadi oklusi pada arteri karotis interna dan bagaimana kompensasinya. Kalau kita hubungkan dengan struktur sirkulus Wilisi yang terlibat. Jadi ketika terjadi oklusi atau sumbatan total atau parsial, jadi sumbatannya bisa total atau cuma sebagian saja pada arteri karotis interna kiri, otak itu akan mengaktifkan mekanisme kompensasi vaskular melalui sirkulus Wilisi.
Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencoba mempertahankan perfusi cerebral ke hemisfer kiri itu dia tetap berjalan, enggak diam saja, enggak terhenti, enggak terjadi infak seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah atau meminimal, meminimalkan iskemia atau kekurangan darah dan kekurangan kerusakan jaringan otak. Oke. Jadi oke kita lihat dulu ya. Jadi bagaimana sih kalau arteri karotis interna itu dia tersumbat tuh kayak gini ya bentukannya. Oke, next. Jadi berikut adalah mekanisme kompensasi yang terjadi melibatkan struktur-struktur kunci sirkulasi. Oke, jadi yang pertama itu melalui arteri komunikans anterior atau ACOA. Jadi arteri komunikans anterior ini adalah jalur kompensasi yang paling penting dan seringkali paling efektif. Gitu ya. Jadi ketika terjadi oklusi di arteri karotis interna, kompensasi dari ACOA ini adalah biasanya yang paling sering terjadi kayak gitu. Jadi ketika ACI kiri itu tersumbat, tekanan darah di sirkulasi anterior kiri itu akan menurun. Nah, ketika menurun, arteri karotis interna yang kanan, jadi tadi kan yang tersumbat yang kiri, ini yang kanan, itu yang sehat, itu akan menjadi sumber utama aliran darah. Jadi dia ikut mengkompensasi yang bagian kiri kayak gitu. Nah, darah dari ACI kanan itu akan mengalir ke arteri cerebri anterior atau ACA kanan, lalu melalui arteri communicans anterior atau ACOA, darah akan dialirkan ke arteri cerebri anterior ACA yang kiri. Nah, dari ACA kiri ini, aliran darah dapat terus mengalir ke area-area yang disuplai oleh ACA kiri dan yang lebih penting juga dapat menyediakan aliran retrograde atau aliran balik ke arteri cerebri media kiri melalui cabang-cabang proksimalnya untuk mencoba mempertahankan perfusi ke sebagian besar hemisfer kiri. Sehingga ketika itu ACI kiri itu tersumbat, dia tidak langsung menyebabkan iskemia di bagian hemisfer kiri kayak gitu. Nah, selanjutnya itu melalui arteri komunikans posterior di kiri kayak gitu. Jadi PCOA kiri itu menghubungkan ACI kiri dari distal dari sumbatan dengan arteri cerebri yang kiri. Nah, ketika kiri itu tersumbat, darah dari sistem vertebrobasilaris yang membentuk ACP itu dapat mengalir maju melalui ACP kiri atau arteri kan posterior yang kiri kemudian melalui PCOA kiri untuk mengisi sirkulasi ACI kiri distal dari sumbatan atau juga langsung ke arteri cerebri media atau ACM yang kiri. Jadi ini itu akan membantu memberikan suplai darah dari sirkulasi posterior ke sirkulasi anterior yang kekurangan darah kayak gitu. Nah, selanjutnya itu melalui arteri komunikans posterior atau PCOA kanan. Tapi ini tuh kurang langsung. Jadi kan tadi itu yang tersumbat yang kiri. Biasanya yang akan memberikan kompensasi ini juga kebanyakan di bagian kiri terlebih dahulu. Baru kalau dia tidak terselesaikan secara lokal, dia akan minta tolong ke bagian lainnya kayak gitu. Nah, yang terakhir itu dia akan melalui aliran kolateral leptomeningeal. Tapi ini variabel dan kurang signifikan kayak gitu. Oke, yang penting itu tujuan mekanisme kompensasi itu bertujuan untuk mempertahankan tekanan perfusi yang adekuat ke jaringan otak di hemisfer kiri dan mencegah iskemik parah dan infak kayak gitu. Oke, demikian penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.